Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Borbi Herian. Kali ini saya akan kembali komentari video dari Tamparagi yang judul viral penemuan kitab suci seperti Quran, Ginza Haba ya, Sabiin dan Mandayan. Jadi Sabiin itu adalah suatu kaum ya, kaum yang merupakan salah satu ahli kitab ya. Jadi ahli kitab itu ada tiga ya, saya jelaskan dulu, yaitu ahli kitab itu adalah mereka ini adalah benar ahli kitab ini, mereka beragama Islam tapi mereka disebut sebagai ahli kitab ya. Mereka ini adalah umat Nasrani, Yahudi ya. Yahudinya bukan Yahudi yang sekarang tapi Yahudi yang dahulu, yaitu Yahudi yang ada sebelum yang ada pada zaman Nabi Musa ke belakang, sebelum sesat, sebelum umat Yahudi ini berubah menjadi umat yang membunuh para nabi, menolak para nabi yang diutus pada mereka, bahkan termasuk mereka yang ingin mencelakakan Nabi Isa atau Yesus. Nah, kalau umat Nasrani adalah pengikut awal Nabi Isa atau Nabi Yesus. Mereka masih berpaham tauhid ya, masih berpaham monoteisme gitu kan, mengakui Yesus cuma utusan atau nabi dan mengakui satu Tuhan yaitu Allah saja. Nah, mereka disebut sebagai umat Nasrani ya. Itu bukan agama ya. Jadi umat Yahudi dan umat Nasrani itu bukan agama. Agama mereka Islam. Nah, mereka disebut sebagai umat Yahudi karena mereka merupakan keturunan Yehuda. Nah, mereka pengikut Nabi Yesus atau Nabi Isa disebut sebagai umat Nasrani karena mereka pengikut Yesus sejati, karena Yesus adalah berasal dari kota Nazaret. Makanya pengikutnya disebut sebagai umat Nasrani, pengikut awalnya gitu kan. Nah, Kristen beda lagi. Kristen itu adalah pengikut Paulus gitu kan. Karena Yesus tidak pernah umatnya disebut yang awal-awal itu sebagai umat Kristen tapi umat Nasrani, guys. Nah, kalau Sabiin, nah ini Sabiin ini ya lebih dekat kemana Sabiin ini saya belum terlalu belum terlalu mengkajinya ya, karena Sabiin ini itu dikatakan mirip sebagai ya kayak kaum atau agama Mandaean ini, tapi menurut saya ya itu tidak kurang tepat ya, karena kaum Mandaean sendiri agama Mandaean atau kaum Mandaean ini mereka sama dengan kepercayaan umat Islam, yaitu mengakui Yesus tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan sama, cuman mereka mengakui Yesus itu sebagai penyesat, menyesatkan umat manusia. Padahal yang kepercayaan Islam kan Yesus itu kan penyesat, bukan penyesat umat manusia, tapi nabi palsu lah, yaitu seperti Paulus dan lain-lainnya ya, yang ngaku-ngaku sebagai murid Yesus padahal bukan ya. Mereka adalah Yesus sudah mengingatkan ya dalam nubuatannya bahwa waspada terhadap nabi palsu. Mereka datang kepadamu menyamar seperti domba, padahal mereka sungguhnya adalah serigala buas. Jadi mereka pura-pura ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus, ketemu katanya lalu mimpi lah, ketemu Yesus itu mimpi, padahal mereka adalah serigala buas yang merubah-rubah ajaran Yesus gitu. Halo semua, pada acara ini kita akan membaca sesuatu yang sangat menarik. Ini jarang orang yang tahu dan saya juga baru ketemu. Nah, saya minta tolong Bu Fadila yang akan membacakannya untuk kita. Jadi dia juga baru ketemu nih guys gitu. Ini video ini berapa bulan lalu ya. Saya memang mengejar video-video Tamparagi dan Luis Prasetyo, karena memang saya waktu itu sempat vakum ya, karena waktu itu saya sempat ya kesulitan ekonomi lah gitu kan. Saya harus mengambil pekerjaan di kebun sawit ya, di daerah Pasar Suram ya. Kalau ada pernah ke Pulau Sumatera ya, di daerah Riau ya, antara Riau dengan Sumatera Utara itu ada nama daerah namanya Pasar Suram. Nah, saya terpaksa harus ngambil pekerjaan sawit di sana gitu ya, tapi memang belum rezeki dan nggak cocok, saya balik lagi ke sini dan mengerjakan pekerjaan lain hingga sekarang guys. Makanya saya waktu itu sempat vakum, tidak lagi sempat membuat video, maka saya ketinggalan banyak sekali video-video dari Tamparagi dan Luis Prasetyo yang itu sekarang saya berusaha kejar lagi, dan juga video-video lainnya akan kita luruskan guys, biar tidak terjadi penyesatan di tengah-tengah umat gitu kan, karena video-video mereka ini menyesatkan, yang itu perlu kita counter guys. Bu,
Fadila juga kaget-kaget ya Bu ya lihat ini Bu ya. Iya. Oke. Sebenarnya kalau kita mempelajari dari banyak sumber artikel, kita tidak kaget lagi gitu. Kita tidak perlu kaget. Nah, sekarang kan setelah kita, Anda bisa nengok video saya sebelum video ini ya, yang sudah saya upload duluan. Itu judulnya nggak salah ya. Nanti saya buat judulnya itu adalah kaum Mandaian, agama Mandaian gitu. Nah, di situ ada bisa lihat lebih detailnya. Kalau di sini kan saya cuman mengomentari tanpa lagi, jadi saya tidak masuk ke detail kepada topik tersebut. Kita langsung aja, kita share screen sekarang ya, buat teman-teman yang mau baca sendiri. Linknya saya taruh di bawah ya, di banner ini teman-teman, jadi bisa baca sendiri nih kalau mau. Jadi ini kan merupakan kitab terjemahan, yang ini nih dalam bahasa Arab, ya Arab gundul. Nah, kalau dalam bahasa Asia adalah bahasa Aramaik, ya. Jadi sama kayak Anda membaca kitab Alkitab atau Bible dalam bahasa Inggris misalnya, atau dalam bahasa Indonesia, atau dalam bahasa Batak atau bahasa Jawa. Padahal bahasa Asia adalah bahasa Yunani, bahasa Ibrani gitu kan. Jadi yang Anda baca itu nggak lagi dalam bahasa aslinya, tapi terjemahan. Jadi seharusnya dia menampilkan dalam bahasa Aramaik, bahasa aslinya, bukan yang terjemahan seperti ini. Ya, ini tentu dia ada tujuannya. Kenapa dia ambil yang terjemahannya, yang bahasa Arab? Karena untuk memperkuat hujah dia bahwa ada loh kitab yang sama kayak Quran. Berarti batal dong klaim Quran mengatakan bahwa nggak ada yang satupun yang bisa membuat kitab seperti Quran. Ya, dan fakta memang kitab ini nggak sama kayak Quran. Jadi kitab ini guys ya, saya terangkan dulu terangkan dulu sedikit di depan. Kitab ini sebenarnya adalah kitabnya Nabi Adam yang menjelaskan tentang Nabi Adam gitu, ya kan? Jadi tidak seperti Quran yang lengkap ya, dari Nabi Adam, penciptaan langit dan bumi, penciptaan Nabi Adam, bahkan hingga sampai kepada akhir zaman. Itu Al-Quran lengkap semua menceritakan tentang kejadian hari kiamat, tentang keadaan surga neraka. Ini kitab Quran itu lengkap semuanya, bahas sejak zaman sebelum Allah SWT diciptakan, ya kan, hingga keadaan nanti di surga dan neraka, lengkap semuanya ada di Quran. Tapi kalau kitab ini ya hanya terbatas pada ajaran Nabi Adam saja guys gitu. Jadi ini sama sekali bukan suatu sejarah dari Tuhan yang lengkap gitu. Kalau memang itu memang sejarah dari Tuhan ya. Ya, silakan Bu. Ini kita apa Bu yang kita baca sekarang Bu? Iya, saya kaget Pak pas Bapak kasih saya link ini, karena ini kan semua kan pakai huruf gundul, jadi agak sulit membaca. Ya namanya terjemahan kan. Jadi apa nih kagetkan kalau namanya terjemahan? Jadi kalau Anda baca misalnya Alkitab dalam bahasa Batak atau bahasa Jawa, bahasa Indonesia, apa yang Anda terkejutkan, ya kan? Anda kalau Anda kira itu dalam bahasa aslinya, ya Anda terkejut. Kok ada kitab suci ditemukan dalam bahasa Batak ya? Padahal itu terjemahan. Bahasa aslinya tentu bahasa Ibrani dan Yunani. Nah, ini bahasa aslinya Aramaik. Jadi kalau Anda tahu ini adalah kitab terjemahan, Anda tidak akan terkejut gitu kan? Gitu. Jadi ini bukan kitab yang sama dengan Quran. Nanti kita akan lihat, guys. Ya, cuman yang saya lihat kebanyakan tulisannya tuh tulisan jadul banget ya. Dan saya kaget juga ada kitab ini. Boleh saya baca sedikit ya Pak TR ya? Ya, baca Bu, silakan Bu. Ya. Ini judulnya Kinza Robba. Kinza itu seperti apa ya? Harta karun. Pokoknya sesuatu yang berharga dari Tuhan. Al-Kinzal Azim, harta karun yang sangat agung. Al-Kitabul Muqaddas, kitab suci. Lisobiatil mindaiyina, bagi kaum sabiin mindaiyin. Kaum mindain, apa sih kaum mandain? Apa mungkin Pak? Itu agama Mandain. Jadi kitab ini adalah salah satu dari kitab dari 5 atau 6 itu ya. Saya lupa, di video saya sebelumnya saya sudah buat itu, Anda bisa nonton videonya mengenai agama Mandain ini. Ini salah satu kitabnya aja guys. Kitab Giza Baba ini. Bisa jelaskan saya? Giza Baba ya. Ya, itu kaum Mandian sama kaum Sabiin itu sama Bu artinya Bu. Oh gitu. Nah, jadi mereka itu bisa dibilang Kristen Gnostik juga ya, termasuk bidat Kristen. Mereka turunannya dari Yohanes Pembaptis. Jadi mereka punya pimpinan itu Yohanes Pembaptis ceritanya. Nah, kan
ini diberikan ke Kristen, nggak ada hubungan sama Islam sama sekali gitu. Cuman Mandean dengan Sabin itu beda ya. Kalau Sabin itu tentu dia tidak apa tadi tidak mengakui Yesus itu sebagai penyesat. Kalau Mandean mengakui Yesus sebagai penyesat. Dan baptis adalah mereka punya tradisi yang tiap tahun mereka lakukan. Sampai sekarang ini kelompok masih ada Bu sebenarnya. Tapi kita jarang lihat soalnya mereka terpencil sekali gitu. Jadi mereka benar-benar tertutup gitu. Oh, sorry Pak, saya mau tanya, kaum-kaum ini kira-kira mereka sekarang ini paling banyak, maksudnya pengikutnya yang ada itu di daerah kawasan mana Pak? Di Timur Tengah, di daerah Di Timur Tengah? Ya, di Timur Tengah juga. Di daerah-daerah Irak, Iran sono gitu. Ah, ya. Palestina, Irak, Iran sono. Dan mereka tiap tahun melakukan baptis. Kita lihat ya, orang-orang Sabin sama Mandean ini seperti apa. Mereka tidak tiap tahun guys, tiap minggu. Makanya si Tampragi ini informasinya kurang detail ini, nggak tepat, apa nggak benar ini. Anda bisa lihat tentang kaum Mandean ini di video saya sebelumnya. Saya di situ saya mengambil sumber atau meminjam sumber dari cataadi.com. Nah, dia juga ambil sumber dari yang lain banyak itu, dari Wikipedia, dari AB apa ya, pokoknya sumber-sumber beberapa itu yang dia ambil gitu. Nah, itu adalah lebih lengkap, lebih detail dan benar daripada Tampragi yang kayak gini kan, yang salah-salah gitu kan informasinya. Saya cariin, Ibu baca dulu ya Bu ya. Ini satu buku itu isinya ada dua. Satu dibaca dari depannya tuh yang kanan, satu lagi depannya tuh yang kiri gitu. Jadi dua-duanya depan. Oke, sebentar Pak TR. Ini kan yang depan dan yang belakang ini mereka berbeda isinya. Kalau ini kan Kinzaroba al-Kinzal Azim Al-Kitabul Muqaddas Lisobiatil Minda Iyina Al-Yasar. Ini Al-Yasar tuh sebelah kiri. Coba saya Jadi lihat. jangan tertipu ya, menyamakan ini dengan Quran ya. Jadi ini judulnya salah ini. Jadi kitab suci seperti Quran bukan seperti Quran guys, jauh beda dengan Quran ini. Cuman karena terjemahan jadi seakan-akan mirip Quran. Padahal itu bukan, terjemahan itu bukan sesuatu yang mirip ya, bukan penentu mirip. Mentang-mentang pakai bahasa Arab lalu dikata mirip Quran, enggak, gitu loh. Karena ini adalah bahasa terjemahan, bahasa aslinya kitab ini adalah dalam bahasa Aramaik gitu loh. Sebelah kiri isinya apa gitu ya Pak TR ya? Ya boleh. Oke. Nah, Al-Yasar. Coba sebentar saya zoom in dulu sedikit, lihat daftar isinya aja, karena kalau kita baca kitabnya 1 jam nggak cukup kayaknya. Nah, ini daftar isinya Alkitabul Awal. Alkitabul Awal ini kitab pertama. Nah, Ya, ini kan kita bahas tentang Nabi Adam saja. Ya, Nabi Adam. Makanya ini nggak sama kayak Quran guys. Quran itu lengkap dari mulai penciptaan alam semesta pertama kalinya hingga pada akhir dunia, yaitu surga dan neraka. Jadi ini nggak sama sampai kali kayak Quran ya, cuman bahas tentang Nabi Adam saja ini. Nah, ini kitab pertama, ini urutannya banyak sekali. Coba saya buka lagi halaman sebelah. Sepertinya ini kayak mungkin kitab Kejadian Pak TR. Sepertinya. Oke. Ini ada yang bagian atas bihul awal, yang ini tentang kejadian Adam. Ruhwa uba'da su'uru Adam. Jadi ini kejadian Adam. Kayaknya pas penciptaan Adam yang di sini. Kayaknya ini kitab bagian pertama mungkin Pak. Oke. Bisa Ya. dibaca sedikit Bu. Kita nggak mungkin Ya. baca semua Dewi, Iya, tapi kita ini bisa baca kitab dikit. yang makanya. nggak lengkap, hanya bahasa Adam aja, nggak ada bahas-bahas nabi-nabi lainnya, apalagi hingga akhir dunia, kiamat dan surga neraka nggak ada di sini guys. Saya baca dari ini aja, dari apa namanya, daftar isinya. Ya. Ya kan? Nah teman-teman yang mau baca keseluruhan itu tinggal buka link yang ditampilkan di layar nih ya. archive.org/details/Kensa-Daba. Teman-teman baca sendiri. Tapi kita di sini sama Bu Fadila karena ini memang sulit ya. Bahasanya sulit Ibu ini Bu ya. Betul, bahasanya sulit. Bahasanya sulit. Jadi kita cuma baca sedikit-sedikit aja gitu yang bisa Saya kita nggak tahu baca. nih siapa Fadila ini ya, Fadila Hafiz ya. Nah, namanya seperti orang Islam, tapi kayaknya ini murtadin guys kayaknya, ya kan?
kayaknya murtadin ini. Karena kalau nanti kita akan lihat ini asumsinya ibu ini apakah seorang muslim atau murtadin. Karena saya ini sempat nonton video ini guys. Kalau saya sempat lihat isi video ini sebelum saya buat video ini. Sepertinya ibu ini memang seorang murtadin gitu, karena dia tidak mengkonter apa yang tanpa lagi fitnahkan gitu kan. Kalau dia seorang muslim, kalau saya jadi ibu ini ya, kalau memang dia muslim, saya akan counter itu tanpa lagi. Saya akan katakan, ini tanpa lagi, kamu yang benar aja dong, ini bukan mirip kayak Quran ya, ini adalah terjemahan, kitab terjemahan, karena adalah aslinya bahasa Aramaik, dan ini hanya bahas tentang Adam saja. Quran itu bahas lengkap dari penciptaan Adam, penciptaan alam semesta hingga ke akhir dunia, surga dan neraka. Baca dulu. Nggak mungkin, soalnya ini juga banyak ininya. Bagian-bagian juga banyak. Ini ada sampai berapa nih, Bu? Ini bagiannya banyak sekali nih Pak. Ini kalau yang sebelah kiri aja ini sampai 133 halaman. 133 bab ya. Iya. Halaman atau bab, Bu? Halaman Bab ya? bab. Kalau halaman 159 kan kalau nggak salah saya. Oke. Ini babnya sampai segitu. Kemudian nih ada mata satu nih, apalagi sebentar Pak. Karena ini bahasanya kayaknya zaman bahasa Arab awal mula Pak. Jadi kemungkinan ini sebelum adanya Al-Quran. Kalau ngelihat dari tata bahasa sama ngelihat dari tulisannya. Ya tentulah. Jadi saya katakan ya. Ini kan berarti sebelum Quran. Jadi nggak ada hubungan sama Quran guys. Itu faktanya. Sebenarnya mereka pakai bahasa Aram ya. Aslinya bahasa Aram, dan ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Saya juga nggak tahu kapan mereka terjemahkan ke dalam bahasa Arabnya. Cuman aslinya itu bahasa Aram harusnya. Oh, Gitu. bahasa Aramaik ya berarti Pak. Aramaik, betul. Iya betul. Oh. Nah, ini kita lihat ini ya, di sini ada gambar salib kan. Jadi mereka juga percaya Yesus adalah Mesias dengan gaya cara mereka sendiri. Tapi mereka malah meyakini Yesus itu adalah penyesat, ya, Dajjal guys, gitu. Gitu. Jadi bisa dibilang mereka adalah Kristen. Tapi kalau misalnya buat kita, mereka adalah aliran sesat, bidat. Oh, ini kitabnya begitu ya Pak ya? Ya, ini kitab suci mereka. Di luar Alkitab ini berarti. Oh, Ini cuma salah satu, ada 5 atau 4 kitab lainnya yang mereka punya. gitu. Mereka tidak pakai Alkitab kan? Sepertinya nggak pakai, cuman ini aja. Oh, berarti hanya kitab ini saja. Bukan kitab ini aja, ada 4 atau 5 kitab lagi. Anda bisa nonton di video saya ya, yang bahas tentang agama mandian ini, ya di video sebelum ini. Jadi tanpa lagi ini dia nggak riset dulu deh guys. Ya nggak riset dulu, dia bikin konten, akhirnya salah dia kan. Katanya kitabnya cuma ini aja, paling kitabnya ada 5 atau 6 itu saya lupa. Aja ya. Nah, ini Al-Kinzal Azim ya, Al-Yasar. Jadi ini harta karun dari Tuhan maksudnya. Ya, Al-Kinzal Azim, harta karun yang sangat agung. Al-Yasar itu bagian sebelah kiri. Ya, saya mau coba buka dikit aja karena bahasa Arab saya juga terbatas. Ini Al-Kitabul Awal, kitab pertama. Ya. Nah, ini nih yang saya tertarik, Pak. Ini At-Tabi'ul Awal, ya. Ini Auratus Syitil Ibnu Adam. Nah, ini bagaimana penciptaan Adam ila baladin nur, kepada cahaya. Bismil Hayyil Azim. Kalau umat Islam kan Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang saya tertarik dari kemarin Pak TR. Kalau Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kalau ini Bismil Hayyil Azim, bukan Hayyul Qayyum, tapi Hayyil Azim. Dengan menyebut nama yang hidupnya agung. Keren ini. Yang hidupnya agung ya. Huwallah, dialah Allah Malikul Kawanan Nur. Jadi Raja Cahaya. Akwaninur Al-Azizul Ghaniyul Ghafur. Al-Aziz itu bijaksana. Jadi kalau yang hidupnya agung, ya, kalau ngomong hidup berarti ada mati. Ya, tapi kalau maha hidup beda, guys. Jadi hidup maha hidup beda. Ini nggak bisa disamakan dengan Quran. Ya, karena Al-Quran itu menyebutkan Allah sebagai yang maha hidup. Ya, bukan cuma hidup. Gitu loh, guys. Nah, yang
yang mengampuni, Karena yang kalau hidup yang agung, banyak orang yang hidup agung ya. Raja-raja itu hidupnya apa ya, apa dianggap orang agung gitu kan. Sementara Tuhan kan bukan bukan sama kayak raja-raja dunia atau orang-orang yang diagungkan di dunia gitu kan. maha mengampuni. Al-mayahul lati tasilu wal gibalul lati li asmil. Oh, susah banget ini bahasanya, Pak. Ya. Ini pokoknya intinya dia mengatakan dialah Allah yang penguasa cahaya, nur cahaya. Dialah yang bijaksana, maha pengampun. Ada kata-kata jibal itu gunung-gunung. Nah, itulah intinya. Cuman saya mau tanya, Pak, sama Bapak. Kitab ini memang sebelum Muhammad lahir berarti ini adanya. Oh iya Bu, ini jauh sebelum Muhammad lahir. Jauh sebelum Muhammad lahir ini udah ada. Jadi kira-kira kalau nggak salah diperkirakan ini sekitar abad kedua, abad ketiga. Jauh banget berarti ya. Jauh. Jadi ini Bahkan bukannya ada yang menyebutkan pakar itu menunjukkan abad 5 juga. Intinya adalah apa namanya? Ada 3 pendapat pakar yang berbeda, itu bisa Anda lihat di video saya yang membahas tentang agama Mandean ini. dibuat seperti Al-Quran, tapi Al-Quran dibuat seperti ini sebenarnya. Oh, Al-Quran tidak dibuat seperti ini. Salah besar Anda ya. Pertama, ini dalam bahasa Aramaik, Quran dalam bahasa Arab. Yang kedua ya, ingat ya, Nabi Muhammad itu adalah nabi yang ummi, yang tidak bisa baca tulis. Sehingga Anda menuduh Nabi membuat kitab yang seperti ini. Beliau aja nggak bisa baca tulis. Beliau nggak bisa baca ini, nggak bisa dia baca ini, dia nggak bisa. Gimana dia mau mencontek coba membuat? Dan ini kan beda tadi, ya. Beda, ini tentang Adam saja. Anggaplah Nabi Muhammad Anda anggap contek ini. Lalu dari kejadian di Quran yang disampaikan Nabi Muhammad mengenai nabi-nabi setelah Nabi Adam, ya hingga apa hari kiamat ya, Nabi Isa atau sampai hingga surga neraka dari mana coba? Jadi jelas ini jelas adalah fitnah guys ya, nggak ada Nabi Muhammad tuh ngambil sini, nggak ada. Oh, pantesan ada Bismillahirrahmanirrahim ini. Saya tertarik di situ awalnya, Pak. Jujur aja. Jadi saya coba artiin yang ayat pertama. Jadi kalau Bismillahirrahmanirrahim kan dengan nama Allah ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Itu beda lah sama yang tadi apa tadi? Bismillah apa nih ya? Bismillah azim ya. Nah, ini kan beda guys. Masa tuh nggak sama sekali ya. Sama Nggak ya, sama. Pak ya. Huwallahu malikul kawanin nur al-azizul ghaniyul ghafur. Jadi kalau mentang-mentang pakai bahasa Arab sama enggak? Bahasa aslinya bahasa Aramaik loh. Ingat itu. Bahasa Aramaik, gimana Nabi Muhammad itu mau, kalau dia mencontek tadi dia ngomong dalam bahasa Aramaik juga gitu kan. Dan Nabi Muhammad tuh ingat dia nggak bisa bahasa Aramaik. Nabi Muhammad dia nggak bisa dia. Itu poinnya guys. Jadi dia nggak bisa baca, jangan baca Aramaik, baca yang bahasa Arab dia nggak mampu gitu kan. Karena memang sengaja Allah buat seperti itu agar mematakan fitnah orang-orang yang mengatakan bahwa beliau mencontek dari kitab-kitab yang ada sebelum beliau gitu. Al-mayahul lati tasilu wal jibalul lati la tamilu. Jadi dialah Allah penguasa cahaya katanya di sini, yang maha bijaksana, aziz itu bijaksana. Quran tidak menyebut Allah sebagai penguasa cahaya ya. Allah memang penguasa cahaya, tapi Allah itu penguasa segalanya. Allah itu menguasai waktu, menguasai alam semesta, ya kan? Jadi tidak ada satupun di alam semesta yang tidak Allah kuasai. Ya kalau di sini kan Allah cuman penguasa cahaya gitu guys. Itu masalahnya. Jadi di sini kan disebutkan bahwa kepercayaan Mandaiani bahwa Tuhan itu mereka sebutnya bukan Allah ya, lebih tepatnya Hai Rabbi gitu. Hai Rabbi. Nah, itu Allah apa Tuhan itu, Tuhannya agama Mandean ini ya, yang Hai Rabbi itu tinggal bersama makhluk-makhluk suci di apa namanya? Di alam cahaya, alam terang gitu. Sementara makhluk-makhluk tidak suci yang jahat
itu tinggal di alam kegelapan, alam gelap, gitu kan, alam tanpa cahaya. Nah, otomatis kalau begitu Tuhannya terbatas berarti Tuhan orang ini, ya. Kenapa? Karena dibagi dua, gitu. Berarti kan ada yang bisa head to head dengan Tuhan itu, yaitu dari alam kegelapan. Kalau kita meyakini bahwa Allah itu ada di arasnya, ya Allah tuh menguasai semuanya. Jadi nggak ada yang bisa melawan Allah, nggak ada yang bisa, ya. Yang ada mereka mencoba melawan Allah, tapi sebenarnya tidak ada yang sanggup berhadapan head to head dengan Allah. Tapi kalau di sini kan jelas dibagi dua. Ada pasukan Allah yang itu dikesankan, kamu kayak ada tau lah kayak film-film atau game yang mana ada dua kekuatan bertempur. Nah, dari pihak yang baik itu yang suci dipimpin oleh Allah sendiri, dari pihak yang jahat atau apa dipimpin oleh setan. Nah, tapi kan orang Islam tidak mengenal hal begituan, ya. Allah tidak memimpin Allah tidak memimpin makhluk-makhluk suci, enggak, tapi Allah menciptakan semuanya, gitu, ya kan. Jadi pertempuran antara baik dan buruk, dan itu yang baik tidak dipimpin oleh Allah. Allah hanya menyaksikan saja, ya kan, pertempuran itu. Jadi ada orang baik dan orang buruk bertempur. Nah, Allah hanya menyaksikan saja, ya. Dan dia akan menurunkan pertolongan melalui, jadi Allah tidak ikut bertempur dan tidak ikut diserang, guys. Kalau ini kan menjadikan Allah tuh adalah berada di barisan para malaikat sehingga ikut bertempur dengan pihak dari kegelapan. Jadi ini sama sekali beda dengan Quran. Allah dan Maha Pengampun. Terus al-mayahul lati tasilu. Jadi yang menciptakan ada air-air yang mengalir jernih, kemudian wal jibalul lati la tamil. Nah, ini gunung-gunung yang alati yang la tamil tuh yang tidak miring. Nah, itu Pak artinya. Lanjut Pak. Oke. Nah, ini saya udah ketemu nih. Al-Quran menyebutnya bukan gunung-gunung yang tidak miring, tapi gunung-gunung yang kokoh, yang seperti pasak. Ingat ya, pasak itu kalau Anda tahu ya, kayak orang-orang itu membuat bangunan tinggi itu kan pasaknya kuat tuh, pasak bumi. Dihujamkan pancang itu ke bumi hingga bergetar kelilingnya gitu kan, dalam sekali, guys, agar bangunan ini tahan gempa dan tidak gampang rubuh. Bangunan tinggi bertingkat yang luar biasa tingginya itu jadi Allah menciptakan gunung seperti itu dengan pasak-pasak. Bukan ngomongnya tidak miring, nggak ada. Jadi beda sekali sama Quran tentunya. Jangan samakan dengan Quran sekali lagi ya. Ya, ini dari YouTube juga. Ini orang-orang Mandian, ini dari Irak nih. Irak Mandian celebrate Baptist Feast. Jadi ini lagi baptis nih. Ini orang-orang Mandian. Men, women, and running water. Nah, ini mereka baptis. And they're worshiping. Nah, kalau Islam kan tidak seperti ini. Nggak seperti ini Islam. Kalau wanitanya tentu bajunya apanya dibuka dulu kan, jilbabnya. Dan itu nggak gabung sama orang-orang laki-laki, guys. Wudhu wanita dipisahkan. Wudhu wanita tuh sendiri terpisah dan tutup dari laki-laki kan. Nggak kayak gini. They are the followers of a monotheistic religion. Nah, itu yang dibaca nih sekarang nih. Lihat gak? Dia lagi baca. Dia ada buku tadi di buka itu. Nah, itu buku yang kita baca. Lihat itu, anak-anaknya ada yang nggak pakai hijab, gitu loh. Baca kitab suci. Kalau Islam kan tidak boleh, ya. Wanitanya wajib pakai hijab kalau baca kitab suci. Nah, itu jelas ini beda sekali, guys, dengan Islam. Baca itu tuh. Nah, ini nih. Ini Kinsar apa ini? Yang barusan kita baca itu. Kinsar apa tadi ya? Oke, iya. Belum tentu, kitabnya ada 5 atau 6. Belum tentu ini Gizaraba. Jadi jangan, di mana Anda tahu itu Gizaraba? Di sini dia nggak kelihatan, ya kan? Nggak kelihatan. Dan dia baca apapun Anda nggak dengar. Ditambah lagi, ya tadi itu, karena tambah lagi tahunya ya, kalau dia nggak riset sebelumnya, dia tahunya kitab suci umat Mandian ini cuma Gizaraba. Padahal ada 5 atau 6 kitab mereka yang mereka yakini dan mereka miliki, guys. Betul. Nah, ini kan ada salibnya tuh ya. Lihat gak? Iya. Salib yang tadi. Iya, betul. Iya. Sama persis sama yang di kitab tadi ya, bentuk salibnya ada kainnya begitu.
change into the special robes and enter the river. Mereka pakai baju khusus, They pray before being baptized. terus mereka doa sebelum dibaptis. Time for Dibaptis di Grandfather laut. explains the belt worn around the robe is made with 60 with Nah ini diajarin anaknya, diajarin tentang sabin itu apa. he loves. Nah setelah After the baptis, baptism, food is served which is Mereka cooked makan. using clay from the riverbed. nah semua dari harus dari Must be sungai washed ini. in the river and they must drink from it. Akhirnya The patriarch is John the Mereka dari Baptist, sini juga. or Prophet Yahya in Arabic. pemimpinnya adalah They Yahya. say all good comes from the world of light and all evil from the world. Dibaptis. Mandaeism is the first religion of the world. We believe in one God who created life and He is Bagi mereka Mandian adalah agama pertama di dunia. or the first books of prophets Adam, Shit, and Yahya. Tuh, lihat nggak? Nah ini yang dibaca nih. Iya, iya. Jadi mereka Iya, merasa Sarap, sebagai agama pertama kedua karena mereka adalah apa ya? Mereka bersumber dari Adam, guys. Ntar saya ada sambil dulu ada sedikit artikel ya. Nah ini saya bacakan, guys. Kita sempat ada artikelnya sedikit ya untuk keterangan tambahan. Jadi menurut kepercayaan Mandaisme ya, yang orang ini ajaran asli Adam ya, ajaran asli Adam telah diselewengkan berkali-kali. Pertama oleh Ibrahim atau Abraham, lalu Musa atau Moses, kemudian Sulaiman atau Salomo. Puncaknya adalah kemunculan Mesias palsu, yakni Isa Al-Masih, yaitu Yesus Kristus. Nah, bagi mereka Yesus itu adalah Mesias palsu, ya. Padahal jadi mereka tidak meyakini Yesus sebagai juru selamat justru, ya kan? Salah saya tadi, guys, ya. Salah. Makanya kita perlu nengok referensi ya. Jadi mereka sesungguhnya ya meyakini Yesus itu adalah juru selamat palsu. Ya, Mesias palsu dan penyesat gitu. Jadi mereka ini sama kayak Yahudi dalam segitu. Yahudi kan juga mengakui bahwa Nabi Yesus itu Yesus itu adalah juru selamat palsu dan juru selamat palsu dan Tuhan palsu gitu kan, Yesus itu. Nah, jadi mereka berarti mungkin sama seperti Yahudi masih menunggu Mesias yang asli gitu, ya kan? Intinya mereka meyakini Yesus bukanlah Mesias ya, bukan juru selamat dan merupakan Tuhan palsu dan penyesat bahkan. Jadi dalam hal ini mereka sama persis dengan Yahudi, gitu guys. Yang oleh kaum Mandean ya dipercaya sebagai putra dari iblis. Nah, bahkan mereka percaya Yesus adalah sebagai putra dari iblis Ru'a. Jadi nama iblis itu adalah iblis Ru'a. Jadi Yesus dipercaya sebagai putra dari iblis Ru'a yang ditugaskan untuk menyesatkan umat manusia. Kaum Mandean meyakini jika pembawa ajaran Adam yang sebenarnya adalah Yahya, Nabi Yahya alias Yohanes Pembaptis. Jadi umat Islam mengenal sebagai Nabi Yahya, umat Kristen mengenalnya sebagai Yohanes Pembaptis yang merupakan inkarnasi dari Habil. Jadi mereka percaya bahwa Nabi Yahya atau Yohanes Pembaptis itu adalah inkarnasi dari Habil. Habil ini kan salah satu anak dari Nabi Adam, guys. Nah, itu keterangan tambahan yang saya dapat. Iya, betul. Nah itu yang dibaca. Jadi ini saya bagi koreksi ya. Tadi dari awal saya katakan bahwa mereka kaum Mandean ini adalah percaya Yesus sebagai juru selamat. Tidak saya salah tempatnya, guys. Ya kan? Jadi faktanya kaum umat Mandean ini meyakini Yesus itu sebagai tidak meyakini sebagai juru selamat. Bahkan mereka tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, tapi mereka malah mengakui Yesus sebagai penyesat. Ya, penyesat yang menyesatkan banyak orang gitu. We believe in charity for the Jadi poor. orang-orang ini masih ada Running sampai water sekarang. gives us purification. Cuman mereka terpencil ya. When we left for Jordan, we thought we will never come back. We thought we will never participate in our religious ceremonies again. I'm happy to see our relatives and everyone participating in our festival. Coba dibaca lagi Bu. Kita coba baca. Ya, mana saya baliknya kemana ini, Pak? Oh, ini, sorry. Klik Balik. apa aja. Ya, ini ya, udah ya. Kita coba baca yang kanan Bu. Oke. Nah itu kan, jadi kan ini ada dua bagian, satu yang kiri, satu yang kanan. Iya, yang bawah yang kanan. Kayaknya kita pertama tuh yang tadi.
Nah ini itu kayaknya bacanya. dia kayaknya kata pengantar itu Bu, yang itu Bu. Iya, yang ini kata pengantar. Coba. Oh ini yang menyusun, kayaknya penyusunnya. Kayaknya yang menyusun. Sorry. Nah itu kan di kiri bawah tuh ada tanda tangan kayaknya tuh. Oh iya. Nah ini Bentar ya. selalu mereka pakai Bismillahirrahmanirrahim. Kayak Bismillahirrahmanirrahim gitu Pak. Oke. Kalau daftar Asas- isinya gimana Bu? Daftar Kalau ini isinya. ada daftar isinya, coba saya Ada, cek Bu. benar. Ada. Ada di lagi. belakang lagi kayaknya. Lagi. Lanjut. Nah, Sebentar Pak, saya bacain. Farasid Kinzir Al-Yamin. Ini daftar isi kitab Kinzarobba yang kanan. Doa Al-Kitabul Awal. Hampir sama Pak. At-Tajul Awal. At-Tauhid. Oh ini tentang Tauhid. Betul Pak, yang kanan yang Tauhid. nah, setahu saya di Quran nggak ada kata tauhid ya Bu ya, bener nggak? Ahad ada juga Tauhid. Nah, tauhid Ya. adanya di sini. Yang ngajarin tauhid di sini. Oh, betul Pak, ini yang pertama. Ini saya tunjuk ya. Kelihatan nggak saya nunjuk? Kelihatan. At-Tabi'ul Awal At-Tauhid. Ini kitab yang pertama itu adalah Tauhid. Nah, menarik kan? Jadi Quran menyampaikan bahwa nabi-nabi itu semuanya mengajarkan tentang tauhid, yaitu bahwa Allah itu satu, tidak beranak dan tidak beranak. Jadi tauhid itu guys adalah istilah untuk merujuk kepada suatu Tuhan yang satu, ya, yang tidak beranak dan tidak beranakkan. Jadi semua isi dari keluar itu adalah tentang tauhid, gitu loh. Itu perlu dipahami ya. Jadi Islam tidak diajarkan oleh siapa-siapa, Quran tidak diajarkan siapa-siapa tentang tauhid, enggak. Islam itu menerangkan tauhid itu seperti apa justru. Tauhid itu seperti ini loh, bukan hanya meyakini bahwa Tuhan itu satu, tapi juga dia itu tidak diperanakkan dan tidak beranak, dan tidak ada satu pun yang setara sama serupa sebanding dengan dia, gitu guys. Itu tauhid yang lengkap dan detail yang Quran sampaikan. Iya, betul. Yuk, kita baca yang itu Bu. Kayaknya itu menarik sekali kita baca Bu. Coba. Saya coba ya Pak ya, maklum bahasa Arab. Apalagi ini dia halu menyamakan Quran dengan ini gitu kan. Jadi dia menuduh bahwa Quran mencontoh ini. Padahal saya terangkan tadi itu beda guys ya. Di Quran itu meyakini Yesus sebagai juru selamat bagi umatnya saja pada waktu itu saja. Dan mengakui bahwa yang penyesat itu bukan Yesus, tapi orang-orang nabi palsu yang hidup setelahnya, ya kan, yang mereka tuh menyamar sebagai pengikut Yesus, ya, seperti domba, tapi mereka sungguh seringlah buas. Mereka lah Paulus dan teman-temannya. Banyak yang lupa dan ini selalu ada tanda salib. Dan ini bahasa Arabnya kuno sekali, tulisannya banyak nggak pakai harokat. Mungkin orang Islam juga susah membacanya. Nah ini Pak, kayaknya ya. Ya, Bismillahil Azim, dengan menyebut nama Sang Hidup yang Agung. Jadi dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu beda dengan menyebut yang hidup Maha Agung. Karena kalau Anda menyebut yang hidup Maha Agung, yang hidup agung, ya, maka manusia banyak hidup dengan agung, banyak. Manusia yang hidup diagung-agungkan orang banyak. Jadi justru ini lebih cocok dengan konteks manusia, bukan Tuhan. Karena Tuhan itu bukan hidup agung. Tuhan itu adalah Maha Hidup, ya, dan Maha Agung. Jadi Tuhan itu adalah bukan cuma pakai kata agung dan kata hidup, tapi Maha Hidup dan Maha Agung. Kalau manusia ya cuma sekedar hidup dan agung saja, nggak ada Maha Hidup Maha Agung. Jadi ini lebih tepat mengarah kepada manusia. Siapa manusia yang hidup agung? Ya, raja-raja yang diagung-agungkan. Siapa saja? Yang bukan cuma raja-raja ya, juga orang siapa yang diagung-agungkan coba? Ya, bahkan Firaun pun diagung-agungkan oleh pengikutnya. Firaun itu orang hidup yang agung. Nah, jadi bahkan Firaun itu masuk agung juga gitu. Jadi ini sama sekali beda sama Quran. Quran itu memakai kata maha pengasih, maha penyayang. Konteksnya adalah pengasih penyayang.
bukan hidup agung, ya. Jadi sekali lagi guys, Quran tidak mencontoh tentang dari sini sama sekali. Maka Jauh benar beda. gak nih? Lisubhaka Rabbi apa nih? Biqalbin. Wah susah sekali bacanya ini Pak. Ini mungkin kalau saya bilang tentang keagungan Tuhan. Dia mengatakan memujimu dengan hati yang bersih. Kemudian dia mengatakan Tuhan yang agung, yang hidupnya. Nah ini mengatakan, dia selalu mengatakan Hayyul Azim, hidup agung gitu loh Pak. Ya, Tuhan tuh tidak hidup agung. Dia maha hidup dan maha agung. Beda dengan hidup agung. Karena manusia itu hidup agung tuh termin untuk manusia. Jadi yang hidup agung tuh kayak Firaun, kayak siapa lagi? Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Muhammad itu hidupnya agung guys. Dia agung-agungan orang gitu kan. Kemudian dia selalu memancarkan cahaya. Dia bicara tentang Tuhan kayaknya ini di sini. Kemudian Kata dia memancarkan cahaya. Tuhan memancarkan cahaya. Guys, Tuhan memancarkan cahaya. Berarti Tuhan sama kayak lampu dong. Ya kan? Tuhan sama kayak matahari dong memancarkan cahaya. Tidak dong. Ya makanya Quran itu tidak sama kayak ini ya. Dalam Islam meyakini bahwa yang memancarkan cahaya itu adalah makhluk, ya, makhluk. Jadi Allah itu menciptakan makhluk-makhluk yang bisa memancarkan cahaya. Gitu loh. Karena Tuhan itu adalah pencipta cahaya itu sendiri, pencipta makhluk yang memancarkan cahaya, bukan memancarkan cahaya Tuhan itu guys. Karena itu adalah sama dengan makhluk. Tuhan itu tidak sama dengan makhluk. bijaksana mengampuni segala sesuatu, yang maha tinggi di atas segala sesuatu. Dan kami mohon kepadamu ar-rahmah, kasih sayang dan pengampunan. Amin. Ya Rabbana, ya Tuhan kami. Wah susah sekali bacanya. Oke. Gitu ini. Berikutnya apa, Bu? Halaman berikutnya. Halaman berikutnya tauhid. Tadi berarti masih belum isinya. Ini baru yang pertama nih, itu baru tauhid nih. Mungkin yang tadi tuh kayak Al-Fatihah mungkin Pak. Oke. Mungkin ya. Ya. Nah, ini baru, ini kitabnya. Tasbihul awal at-tauhid, ini tauhid. Bismillahil azim, ini kayak bismillahirrahmanirrahim. Musabbihu rabbi biqalbin naqiyya. Warna plus sama kayak Al-Fatihah kan. Ini ngarang aja nih guys. Makin ngaco. Yang dipuji Tuhanku biqalbi dengan hati naqiyan ini ya. Saya lupa naqiyan apa, nggak tahu, mungkin hati yang baik apa gimana. Huwal hayyul azim, dialah yang hidupnya agung. Al-basirul qadirul alim. Ini bahasa Al-Quran ini Pak. Maha melihat, maha kuasa, dan maha mengetahui. Al-azizul hakim, dan hakim yang adil. Ini bahasa Al-Quran Pak. Udah ada sebelum Al-Quran ini. Iya, makanya Itu gini loh guys ya. Bahasa Quran itu sama dengan bahasa Taurat dan bahasa Injil. Sama. Taurat sebelum Injil itu sama, satu bahasa sama Quran. Dalam artian kenapa? Karena mereka dari Tuhan yang sama. Yesus kan juga menunjukkan bahwa Allah itu adalah hakim yang adil, ya kan? Ya, Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengasih. Itu juga Yesus sebutkan dalam Alkitab gitu. Gitu loh. Jadi ini adalah suatu kesepakatan bersama yang disampaikan oleh para nabi. Karena para nabi itu adalah utusan Allah yang satu itu, yang sama itu gitu loh. Jadi di sini tidak ada istilah contek-mencontek, nggak ada. Justru kesamaan itu membuktikan bahwa mereka tuh satu rumpun. Nabi-nabi yang berasal dari Tuhan yang sama. Itu logika begitu guys gitu. Karena ingat sekali lagi ya, Nabi Muhammad itu nabi yang ummi yang nggak bisa baca tulis, sehingga dia tidak mungkin mencontek dari kitab-kitab sebelumnya, nggak mungkin. Di kesamaan itu adalah bentuk dari fakta bahwa nabi-nabi itu memang diutus dari satu Tuhan yang sama gitu. Ibaratnya kalau misalnya kayak kayak Presiden Jokowi punya menteri-menteri, ya tentu dia perintahnya akan akan sama kepada semua menteri. Dalam artian karena dari satu presiden sama gitu kan. Karena dia punya program yang harus dituntaskan dan itu menterinya harus disetting agar sesuai dengan perintahnya, sesuai dengan program tersebut. Nah, programnya kan itu sama gitu kan. Nah, jadi sehingga program kepada menterinya pun akan sama. ini bahasa-bahasa Al-Quran nih. Ya, Al-Basirul Qadirul Alim, Al-Azizul Hakim. Nah, ini sama seperti Asmaul Husna, Pak. Yang 99 nama itu.
Wal hayyul qayyum, basirul qadirul alimul azimul hakim. Ini hampir sama ini. Baca. Ya, tapi kan nggak sampai 99 apa nama Allah yang agung gitu kan. Dan ingat tadi itu adalah hidup yang agung, bukan maha hidup dan maha agung, guys. Jadi itu bukan sifat Allah. Allah itu bukan hidup, tapi maha hidup. Allah itu bukan agung, tapi maha agung. Karena hidup dan agung hanya sebatas pada makhluk, pada manusia. Jadi jelas sekali itu bukan sifat Allah tadi itu ya. Hidup agung itu bukan sifat Allah sama sekali. Lagi yang ini ya. Wal azaliyul qadim al gharibu anil kawanin nur. Ghaniyu an. Lalu lagi Allah tidak memancarkan cahaya, itu adalah sifat makhluk. Ini sekali lagi menyamakan dengan Quran adalah hal yang konyol, guys ya, hal yang konyol. Kalau Quran contek, dia akan mengatakan juga Allah itu hidup dan agung, hidup yang agung atau memancarkan cahaya, tapi kan tidak begitu yang Quran sampaikan. Makanya jangan mentang-mentang ada kesamaan beberapa, lalu katakan Nabi Muhammad itu mencontek, ini enggak. Akwanin nur. Ini bicara masalah betapa dia itu cahaya, pokoknya bicara masalah cahaya. Al-Qadim. Qadim itu terdahulu, Al-Gharibul Anila. Ini bicara masalah cahaya semuanya. Bagaimana dia seperti cahaya gitu. Huwal qawlu was-sam'u. Itu bukan sifat Allah dalam Quran. Dalam Quran Allah tidak seperti cahaya. Karena cahaya adalah ciptaan, ya. Allah pencipta cahaya, pencipta segalanya. Dia nggak sama dengan segala ciptanya. Artinya ini tidak sama dengan Quran. Jadi yang sama-samakan ini dengan Quran hanya karena ini memakai bahasa Arab. Kata-kata aja beda, guys. Kata-katanya. Sifat Allah itu beda-beda dengan yang disampaikan Quran. Dia yang berkata was-sam'u dan mendengar dan melihat. Asyifa'u was-zafar. Menyembuhkan apa memulihkan. Ingat ya, Allah itu memakai kata, sifatnya memakai kata bukan hanya melihat dan mendengar, tapi maha melihat, maha mendengar. Ingat itu. Karena kalau melihat dan mendengar adalah makhluk. Saya melihat, saya mendengar. Tapi saya tidak maha melihat, maha mendengar, karena itu hanyalah milik Allah. Makanya sekali lagi ini beda sama Quran. Jangan sama-sama dengan Quran ya. Karena tidak ada kata mahanya. Hanya punya kemampuan manusia yaitu cuma melihat dan mendengar. Wal quwah dan berkuasa dan kuat wasyabat. Wal hayyul azim ini mengenai Tuhan semua ini Pak sebenarnya. Sekali lagi Tuhan katanya kuat. Bukan. Tuhan itu maha kuat. Ingat ya, maha itu artinya adalah tidak terbatas. Maha itu. Jadi kekuatan tidak terbatas. Apalagi tadi itu kekuatan tidak terbatas, pengampunan tidak terbatas dan segala macamnya. Sebenarnya. Selalu yang diutamakan hidup yang agung. Nah, sekali lagi ya, Tuhan itu Allah itu dalam Quran itu disebutkan sebagai maha hidup dan maha agung, bukan sekedar hidup yang agung saja. Karena hidup yang agung banyak. Firaun hidupnya juga agung. Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud dan sebagainya itu hidupnya agung. Begitu Pak. Sementara itu. Jadi ini perkenalan tentang Tuhan dulu ya. Ya, Pengenalan ini ya. Tuhan. Iya, gitu. Berarti ini susunannya lebih oke ya Bu ya, langsung jelas ya, clear. Gitu. Iya, betul. Ini tentang sifat Tuhan, bagaimana Tuhan itu maha agung, maha bijaksana dan segala macam. Ingat di sini tadi disebut sebagai maha agung ya, tapi hidup yang agung. Hidup agung itu beda dengan maha agung, beda guys. Cuman yang saya jadi pertanyaan, kenapa dia selalu mengatakan Tuhan itu adalah hidup agung? Berarti Ya. kehidupan, wal hayyul azim. Kalau Ya berarti dia harus berpikir ya, kenapa tidak dia maha hidup dan maha agung? Kenapa hidup yang agung saja? Berarti ini bukan definisi tentang Tuhan dalam Islam yang benar. Karena dalam Islam yang benar itu definisi Tuhan adalah maha hidup dan maha agung, bukan hanya sekedar hidup agung, guys. Karena manusia juga punya hidup yang agung. Beberapa di antaranya seperti Firaun ya, diagungkan bukan oleh seluruh manusia tapi oleh pengikutnya. Juga ada Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Muhammad gitu kan. di Al-Quran setahu saya belum pernah ada kata-kata hayyul azim. Hayyul azim itu hidup agung. Hidup Ya yang agung. mungkin lah Quran memakai kata Hayyul Azim. Karena Allah tuh bukan hidup agung, tapi maha hidup dan maha agung, guys. Belum pernah ada. Itu Pak, sementara itu dulu. Terus kalau halaman berikutnya apa Bu? Halaman Berikutnya apa? berikutnya. Itu
Yang tauhid udah selesai atau belum? Oh, masih belum ya? Belum, panjang ini Pak kayaknya. Panjang ya? Panjang. Wow. Ini masih masalah tauhid. Tauhid itu sampai, nah belum, ini baru selesai. Sampai sini berapa halaman tuh? Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6 halaman. 6 halaman cuma tauhid doang ya? Jadi kalau Anda lihat memang begini ya, memang kayaknya mirip Quran. Karena namanya Quran bahasa Arab, ya kan? Jadi apapun yang artikel Anda tulis dalam atau Anda terjemahkan dalam bahasa Arab ya kayak gini tampilannya gitu. Jadi ini bukan Quran guys, mentang-mentang dia kelihatan seperti Quran. Karena artikel apapun yang Anda coba untuk translate ke bahasa Arab, dia akan seperti ini tampilannya gitu. Iya. Jadi mereka ini lebih rinci. Lebih rinci maksudnya, tauhid, kemudian tentang apa lagi, begitu lebih rinci. Jadi pertama-tama mereka memperkenalkan tentang ketuhanan memang. Enggak, ini bukan lebih rinci. Karena ini bukan sifat tauhid, juga bukan tauhid yang benar. Kenapa? Karena Tuhan itu cuman sebatas hidup agung, bukan maha hidup dan maha agung ya. Ini bukan definisi yang tauhid yang benar sama sekali. Ini salah guys, ya kan? Salah. Sifat-sifat Tuhannya dia sudah salah gitu. Ya kan? Jadi apa namanya? Kalau Anda mau lihat yang benar itu di Quran sifat-sifat Tuhan itu. Dan dia ada juga hadis yang sahih tentunya. Terus yang keduanya apa tuh Bu? Setelah itu Bu, judulnya? Sebentar Pak, apa sih tadi? Itu penutupnya apa Bu? Penutupnya itu Penutup. ini kan wal hayyul muzakki. Ya itu hidup terus, dia ngomong kehidupan, Tuhan itu hidup. Itu yang membedakan ya dengan Tuhan-Tuhan yang lain ya? Itu yang benar. Iya. Ini tentang Lagi Tuhan itu hidup. Tuhan itu maha hidup, bukan hidup aja karena setiap yang hidup pasti akan mati. Tapi kalau yang maha hidup itu pasti tidak akan pernah mati. kalau yang Karena ada hidup ada mati, tapi kalau maha hidup itu tidak akan ada pernah matinya. kedua ini ya. Yang kedua ini tentang perintah, Pak. Perintah. Oke. Ini tentang perintah. Kita buka tentang ininya aja ya. Apa namanya? Nama kitabnya Ya. aja ya, Pak ya. Nama kitabnya aja, betul. Biar ada gambaran. Iya, itu perintah. Ini masih. Ini apa nih? Kok begini? Sebentar Pak ya, saya lihat. Belum, ini masih. Oh, mungkin perintahnya banyak ini. Ya, ayyuhal mu'minuna al-kamiluna. Ya ini. Saya baca ini. Wahai orang-orang, hai orang-orang mukmin dan orang-orang yang kamiluna, yang kamil, yang sempurna, yang lengkap. Masih panjang Pak perintah, Pak. Orang-orang yang sempurna, ya. Manusia bukan makhluk yang sempurna. Manusia itu serba kekurangan. Hanya Allah yang sempurna, guys. Gitu loh, ya kan? Jadi sekali lagi ya, ini jauh dari Quran, ya. Quran nggak gini, bahasa Quran tuh nggak begini, ya. Bahasa Quran tuh yang sempurna tuh hanya Allah saja. Manusia itu tidak sempurna. Panjang ya? Iya. Ini baru selesai perintah. Ini al-ghufran, pengampunan. Berarti ini topiknya lebih jelas ya Bu ya? Tentang Oh iya, dia lebih jelas ya? iya, betul. Ini ya Rabbi tasbih, ya Tuhan yang terpuji. Unzur ilaina. Kalau Arab sekarang nggak unzur ilaina, Pak. Dalam Islam, dalam Quran itu semua memakai kata maha terpuji, maha apalagi tadi, maha kuat. Ada mahanya, bukan hanya terpuji. Karena yang terpuji, manusia juga terpuji, ya kan? Nabi Muhammad itu terpuji, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Yesus, Nabi Musa itu semuanya adalah yang terpuji. Itu guys. Intinya adalah ini tidak ada definisi tentang Tuhan sama sekali, tapi tentang makhluk ciptaan Tuhan. Unzurna kadang-kadang. Ini lihatlah kami. Wala tahkum, janganlah menghukum kami. Wala tahkum, Rabbana inna akhtana. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami ini bersalah. Ampunilah kesalahan kami. Waghfir lana. Nah, sampai sini Pak.
syukron. Ana Rasulun Nur, ini kata Tuhannya mungkin ya. Akulah utusan cahaya. Al-Malikul Lazi Ataman. Akulah utusan cahaya. Tuhan itu bukan utusan cahaya. Karena Tuhan itu bukan cahaya, guys. Makanya sekali lagi ya, ini nggak sama dengan Quran. Dia nggak sama-sama dengan Quran deh. Kalau Quran contoh ini nggak gitu bahasa Quran. Ya, jadi sekali lagi tidak ada yang dapat menandingi Quran hingga detik ini. Jadi Anda jangan halu ya. Jangan katakan ini adalah kitab yang Quran contek darinya. Enggak sama sekali enggak. Enggak ada yang menyamai Quran tuh, enggak ada. Karena gini, kitab ini kan ada sebelum zaman Nabi Muhammad. Sedangkan para pakar pada zaman Nabi Muhammad itu mengakui bahwa tidak ada kitab sebelum Quran ini, ya, berarti termasuk kitab ini. Itu gaya bahasanya setinggi Quran nggak ada. Yang orang Arab nggak tahu kata itu, tidak tahu. Oh, ternyata ada kata seperti ini ya. Karena mereka punya keterbatasan dalam bahasa. Mereka merangkai kata itu tidak seindah Quran, tidak sedalam makna Quran. Mereka menemukan kosakata baru. Oh, ternyata bisa begini rupanya. Mereka takjub dengan Quran. Karena bahasa-bahasa itu, kosakata itu ya, gaya penuturan seperti itu tidak mereka kenal sebelumnya gitu. Nah, Nabi Muhammad tahu dari mana? Dari itu adalah gaya bahasa Tuhan yang maha sempurna, yang tahu segalanya. Sehingga dia bertutur kata Tuhan ini berfirman tuh tentu dengan yang terbaik, yang membuat manusia tuh takjub. Karena ini berarti bukan buatan manusia, karena manusia aja takjub melihatnya kan. Ini adalah suatu gaya bahasa yang baru, yang menakjubkan, yang belum pernah mereka kenal sebelumnya, yang itu membuatnya semua jadi indah, guys. Jadi Ailan dan Nur yang berkuasa atas segala cahaya. Ini tentang utusan, Pak. Utusan cahaya. Ada waktu ilan Nur. yang berkuasa atas segala cahaya. Allah tuh berkuasa atas segala sesuatu, bukan hanya cahaya saja. Bisa dakwah, bisa doa kepada sang cahaya. Mereka ini sangat mengagungkan cahaya ya, Pak ya. Ya. Benar ya? Berdoa kepada sang cahaya. Ini syirik, guys. Quran tidak pernah mengajarkan untuk mengagungkan sang cahaya. Allah bukan sang cahaya. Cahaya hanya ciptaan gitu. Berarti sekali lagi ini nggak sama dengan Quran ya. So, ini sesat ini. Makanya Anda jangan kalau gini berarti Quran juga isinya harusnya kayak gini, sesat juga. Tapi kan tidak. Justru Quran itu meluruskan yang sesat kayak gini gitu, guys, isinya. Betul. Oke, semua cahaya nih sampai sini. Jadi apanya betul tambah lagi, ya kan? Maksud Anda tuh betul saya gitu, betul omongan saya gitu kan? Makanya Anda belajar dong. Ini al-khaliqah. Oh, ini penciptaan. Bab penciptaan baru sampai sini, Pak. Penciptaan. Ada yang bisa dilantunkan nggak, Bu? Bisa aja, Pak. Satu ayat aja coba. Al-khaliqah bismillahirrahmanirrahim. Ini ya. Al-ana wal asma. Hadza huwa sir. Dia memakai gaya lantunan Quran. Ini bukan Quran, bro, Mbak. Kenapa Anda pakai gaya baca Quran, nada Quran, gaya nada murtal Quran? Coba. Mentang-mentang dia dalam bahasa Arab, mentang-mentang semua yang di artikel yang diterjemah bahasa Arab yang kayak gini. Tapi nggak layak kayak gini nih, yang bukan kitab suci ya, yang salah-salah dalam mendeskripsikan Tuhan. Anda baca seperti gaya pembacaan Quran, itu nanti orang bisa tertipu. Jadi orang kira, oh ini orang lagi baca Quran nih, padahal dia lagi membaca kitab yang sesat gitu kan. Makanya Mbak ini nggak paham. Saya tidak akan pernah mau membaca ini seperti gaya membaca Quran, enggak, karena ini sesat, guys. Tuhan tuh didefinisikan sebagai sama kayak makhluk. Dia adalah cahaya, dia cuman hidup, ya kan? Nggak pakai kata maha, guys. Jadi masih ada hidup, masih ada mati. Tapi kalau maha hidup itu berarti tidak akan pernah mati. Kitabul awwalul ta'limul hayyul azali alladzi la bidayata lahu. Itu Nggak sama dengan Quran. Nggak ada Quran seperti itu ayatnya, nggak ada. Ya kan, itu aneh sekali, guys. Makanya kalau Anda dengar dia ngomong gitu ya, ngaji itu nggak indah. Coba Anda baca Quran ya. Kayak misalnya
Aro'aital lazi yukadzibu biddini fazalikal lazi yadu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Indah kan? Coba kita indah, tidak terputus. Coba dia tadi coba. Ada terputusnya guys. Ya coba dengar bebek lagi ya. Nih terputar bebek beda dulu dengan Quran. Gaya bahasanya. Sama Quran gimana Bu? Bentar. Yang berkuasa ini sangat mengagungkan cahaya, ini sangat mengagungkan cahaya itu. Sama Quran gimana Bu? Penciptaan. Bab penciptaan baru sampai sini Pak. Coba Penciptaan. dengar ya, Pak ya. Kita akan lihat nanti beda sama Quran. Ada yang bisa dilantunkan nggak Bu? Nah ini coba. Bisa aja Pak. Ayat aja coba. Satu ayat aja coba. Al-Khaliqah Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya. Aneh nggak? Aneh guys. Itu Quran tidak ada yang seperti itu. Wal asma hadza huwa sir huwal kitabul awwal li ta'limul hayyil azali. Nah, Hayya Zoli, aduh guys, nggak sama kayak Quran ya. Quran tidak terputus seperti itu. Coba. Alladzi la bidayatan lahu. Nah, itu. Sama Quran gimana Bu? Coba ya, kayak tapi contoh lain kayak misalnya Qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa yam yakul lahu kufuwan ahad. Qul ya ayyuhal kafirun la ta'budu ma ta'budun wala antum ma'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma battum wala antum ma'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ini enggak? Serasi enggak? Pas enggak? Coba dia tadi baca, coba. Enggak serasi, enggak pas, enggak indah, guys. Jadi gaya bahasa Quran tuh tinggi dan indah gitu. Enggak ada orang baca Quran tuh yang orang sampai hah? Apa itu? Kok kayaknya ada nggak pas gitu kan? Quran nggak seperti itu, ya kan? Kayak Qul a'udzu birabbil falaq min syarril ma khalaq wa min syarril ghasiqin iza waqab wa min syarril naffasati fil uqad wa min syarril hasidin iza hasad. Indah nggak? Pas nggak? Ya kan? Terputus nggak? Kan tidak. Makanya sekali lagi ya, ini beda sama Quran. Bisa sama Pak. Lantunannya sama. Itu udah Apanya yang sama? Coba. Saya udah ambil contoh beberapa tadi. Beda sekali guys. standar Bu. Lantunannya itu standar. Yang penting Saya bahasa baca Arab. Al-Quran misalnya. Coba, ini kan tadi kitab yang tadi saya baca pertama kitab Al-Sabi'in. Sekarang saya baca Al-Quran. Boleh, sama saja Pak. Nggak ada beda. Ya. Sama gimana? Quran tidak ada yang kayak gitu, nggak ada ya. Quran itu ya. Tadi yang saya bacakan sama nggak yang dia bacakan? Beda guys. Quran itu pas, ya, tidak terputus. Kalau dia tadi terputus dan tidak pas. Saya baca apa? Maunya yang ayat-ayat pertama, misalnya Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, kan tidak terputus kan? Pas kan? Coba tadi dia baca yang ini nih terputus guys, nggak pas. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, beda kan? Coba betapa indahnya, betapa teraturnya, betapa tidak terputusnya. Ya, pas sekali guys. Jadi beda dengan yang dia baca tadi. Sama. Gak ada beda. Ya. Jelas-jelas beda. Ya kan? Beda guys. Makanya aduh, sama kayak gini misalnya. Kayak misalnya saya lagi kayak lagu aja lah. Kalau anda gampang lagu misalnya gini. Ada lagu yang misalnya kayak saya lagu bahasa Indonesia lah ya. Bahasa Indonesia dulu bahasa Inggris ya. Ini kita sedikit bermusik guys. Kayak lagu kayak lagu Klub Aktis ya, Dari Hati. Andai engkau tahu apa ya? Saya agak lupa guys. Bila apa? Aduh, yang itu deh. Saya agak lupa. Pan saya sering dengar lagu itu kan. Lagu apa ya? Kayak lagu AB3 Kerinduan ya. Bagaimana
harus ku jalani rasa rinduku. Bagaimana lagi kan ku curahkan perasaan hati ini, karena kini kau jauh. Nah, indah kan? Coba kalau kita buat yang mirip dengan itu, ya. Bagaimana bagaimana ini, ya kan? Beda nggak? Bagaimana lagi dengan bagaimana ini beda, guys. Lebih indah bagaimana lagi, ya. Bagaimana harus ku jalani diganti dengan bagaimana harus ngapain, kan beda kan? Jadi berubah saja beda keindahannya. Yang enaknya adalah bagaimana harus ku jalani. Nah, adapun enak, pas. Tapi coba kalau bagaimana aku harus ngapain, kan beda, guys. Gak indah lagi. Maka tadi Anda lihat dia baca Quran dengan baca apa tuh beda sekali. Indah Quran itu tidak terputus, indah bahasanya dan enak didengar. Dibandingkan dia yang pertama tadi itu nggak enak didengar, guys. Karena ada terputus-putus dan panjang pendeknya nggak pas gitu kan. Nah, kalau sekarang kita lagu bahasa Inggris deh, bahasa Inggris ya. Kita sedikit bermusik nih, guys. Karena gini loh, saya bukan apa-apa ya. Dalam Islam sendiri ada sebagian ulama yang mengharamkan musik, ada yang tidak gitu. Nah, kalau saya sih, saya memang lebih cenderung yang mengharamkan musik ya. Tapi kalau untuk kepentingan dakwah nggak apa-apa lah ya. Kepentingan dakwah saya juga belum bisa sebenarnya meninggalkan musik, guys. Berat bagi saya karena yang penting masih ada ulama yang, saya bukan haji mumpung ya, masih ada ulama yang mentang-mentang masih ada ulama yang yang tidak mengenal musik lalu saya bermusik, enggak. Memang saya masih susah meninggalkan kebiasaan bermusik, guys. Masih saya suka dengar musik ya. Tapi saya tetap meyakini musik itu haram gitu. Ya, karena saya belum mampu meninggalkannya sepenuhnya, itu aja intinya, guys. Nah, sekarang kita coba lagu barat ya. Misalnya kayak yang enak itu kayak lagu barat, misalnya kayak tonton yang kayak misalnya lagu Full Again ya. Baby I know you, I know you, apa sih, I know oh ya, baby I know the story, I seen the picture, it's all over and over again gitu kan. Artinya itu adalah aku tahu ceritanya, aku melihat gambarnya ya, dan itu berulang-ulang terus gitu. Itu artinya, guys. Coba Anda ganti. Baby, I know I know something ya. Aku tahu sesuatu, I see your eyes. Jadi baby, coba ya, baby, I know the story, I've seen the picture, it's there over and over again. Dengan baby, I know something, I've seen your eyes. Kan beda kan, guys? Mana lebih indah coba? Makanya perubahan sedikit saja membuat itu beda indahnya. Makanya Quran itu sudah dari Tuhan yang Maha Sempurna sehingga sudah pas penempatannya, indah didengar. Seperti lagu tadi, pencipta lagu yang Full Again, yang lagu Westlife tadi sama yang lagu EBT tadi itu sudah pas menempatkan kata-kata, udah indah. Tiba-tiba ada kata-kata yang beda sedikit saja itu. Kalau tadi itu kan banyak sekali bedanya. Yang dibacakan dia tentang kitab ini dengan Quran itu kan beda jauh sekali. Kan Anda dengar kan beda kan? Keindahannya kan, tingkat pasnya dan terputusnya itu beda, guys. Nah, makanya saya katakan ya, pada itu masih mirip loh. Yang baby, I know the story, I seen the picture, it's all over and over again, dengan baby, I know something, I've seen your eyes. Kan beda makna, cuma bahasa sedikit aja tapi nggak indah gitu, guys. Atau tadi bagaimana harus ku jalani rasa rinduku gitu kan, dengan bagaimana harus aku ngapain ya,
rasa ini itu kan beda guys gitu loh. Jadi nggak matching lagi, nggak indah lagi gitu kan. Jadi itu contoh yang harus Anda pahami. Jadi ini beda sama sekali nih. Apalagi kalau lihat isinya juga kan, Maha Agung. Quran mengatakan Allah itu Maha Agung, Maha Hidup. Di sini dikatakan cuman agung dan hidup saja. Jadi sama seperti manusia guys, kitab ini gitu kan. Nggak ada beda. Ini jadi kesimpulan gimana Bu tentang kitab Kinsaraba ini Bu? Jadi kalau orang ini mengatakan tidak ada beda, berarti mereka buta. Berarti mereka itu nggak paham, nggak ngerti ya. Perubahan sedikit saja itu membuat itu beda gitu loh, ya kan? Udah mengubah arti, mengubah makna, udah sumbang, sudah nggak indah lagi. Nah, saya nanti harus saya baca betul-betul ini, Pak. Soalnya dia ini kitabnya ini sangat teratur ya. Saya balik lagi ke bab yang pertama ya. Ya. Nih. Yang pertama dia bicara masalah tauhid aja itu ada 6 halaman, Pak. Ya. Kalau dia melihat Quran, ngomong tauhid itu lebih banyak lagi. Dan ini bukan cuma masalah banyak halaman. Bukan masalah banyak halaman ya. Ingat, tapi efektif apa tidak. Jadi Anda cuma bahas panjang. Kayak saya sering contoh lihat di kolom komentar saya. Ada orang komentar panjang lebar ya. Mengatakan misalnya Nabi Muhammad itu begini di neraka segala macam. Ajarannya sesat segala macam. Panjang-panjang buat itu. Tapi saya baca gak efisien. Sebenarnya semua salah semua gitu. Walaupun panjang-panjang, tapi saya komentarnya singkat padat. Saya terangkan singkat padat. Komentar saya nggak sepanjang dia, paling hanya beberapa baris saja, dan langsung pada poinnya gitu. Saya counter kena semua, tapi dengan ibaratnya kalau kita lempar batu tuh langsung 2 burung mati gitu guys, gitu loh. Padat, tepat, efisien dan kena gitu loh guys. Jadi kalau saya bilang dia lebih ini tauhid ya, dia lebih teratur penyusunannya, maksudnya lebih teratur tentang tauhid, kemudian. Jadi kalau mengenai susunan lebih teratur ya, Anda tahu ya buku-buku sejarah itu semua banyak buku-buku ciptaan tulisan manusia itu lebih teratur. Jadi itu kan berarti bahwa itu adalah dari Tuhan. Ya kalau patokannya teratur itu belum tentu itu dari Tuhan, karena manusia juga bisa bikin banyak buku yang teratur susunannya. Coba ke Pancasila teratur nggak? Ya, ketuhanan Maha Esa, kemanusiaan yang beradab. Masalah bukan itu guys ya. Jadi gini, kita apakah isinya benar apa tidak itu yang paling penting. Ya, apakah isinya benar apa tidak? Nah, lalu kenapa Quran itu gini loh guys ya. Quran itu bukan masalah teratur nggak teratur, tapi dia tuh turun wahyu itu sesuai dengan, jadi gini, Nabi Muhammad itu kan menyampaikan wahyu pelan-pelan sesuai dengan keadaan pada zaman itu, ya kan? Jadi kenapa yang duluan sapi betina ya Al-Baqarah, kenapa yang kayak keluar wahat terakhir dan segala macamnya itu sesuai dengan timeline. Jadi justru itu lebih teratur secara timeline. Jadi Nabi Muhammad tuh ngomong tentang firman Allah. Jadi firman Allah tuh turun untuk menjawab masalah yang jadi pada saat itu. Jadi ibaratnya gini guys ya, sama seperti misalnya kayak jadi relevan sama waktu yang zaman Nabi Muhammad. Jadi hukum-hukum itu relevan turun ketika ada jadi suatu problem di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi semacam kayak jadi teratur tuh bukan hanya misalnya kayak harus bab tauhid dulu, lalu bab tentang ini itu enggak. Kayak rukun iman kan tentu yang percaya itu iman kepada Allah. Berarti kan harusnya kan kalau pakai teratur versi itu berarti tentang Allah itu di depan. Lalu tentang kedua iman kepada para malaikat, berarti tentang malaikat di depan. Lalu iman kepada para nabi atau kitab ya, itu 3-4 saya agak lupa susunannya. Berarti tentang kitab dan nabi gitu kan setelahnya. Itu teratur kalau lihat dari hukum iman. Tapi ada teratur dalam hal timeline. Dalam artian gini, kayak misalnya saya adalah raja. Nah, di tempat kita ini belum ada hukum atau hukumnya masih terbatas. Nah, saya sebagai raja ya atau Allah sebagai Tuhan, dia punya otoritas untuk menentukan hukum gitu. Firman Allah itu kan firman Tuhan kan adalah berupa hukum. Manusia harus ngapain, ini haram apa halal, hukum-hukum di dunia, peraturan-peraturan yang harus manusia jalankan. Nah,
itu bertahap disampaikan sesuai dengan kejadian yang terjadi. Jadi misalnya saya sebagai raja, karena nggak ada kejadian itu, saya kan nggak bikin peraturan tentang itu. Misalnya ternyata ada kejadian, jadi pas tepatnya, misalnya kayak di kerajaan saya, misalnya terjadi kejadian yang sebelumnya nggak ada ya, atau yang aktual lah, misalnya kayak kasus yang terjadi sekarang ini kan, misalnya kayak kasus Ferdy Sambo. Nah, saya turunkan aturannya. Kalau begini, kalau ada kasus Ferdy Sambo, maka harus diteliti ya, di Ferdy Sambonya, di orang-orang kayak gini diapain, cara menyingkapinya bagaimana, saya turunkan hukum untuk itu. Jadi relevan. Langsung orang ingat, oh ternyata hukumnya begini gitu loh. Nanti ada lagi kasus lain, misalnya kasus kayak Lukas NMB. Jadi kan dia tuh menolak untuk diperiksa karena alasan sakit dan mendapat tekanan politik dan segala macam. Nah, itu saya sebagai presiden menurunkan hukum-hukum. Harusnya begini bersikap kepada Lukas NMB. Harus gini. Jadi aktual, guys. Jadi Quran itu, firman Allah itu menyampaikan aktual, apa yang kejadian terjadi pada zaman Nabi Muhammad. Nah, langsung Allah turunkan hukumnya kepada Nabi. Ini Nabi itu mendapat informasi langsung ketika kejadian itu terjadi. Ya kan? Contoh kayak kejadian cekcoknya istri Nabi. Jadi Nabi istri itu ada yang cemburu pada istri yang lain. Nah, itu Allah turunkan hukumnya. Bagaimana seharusnya Nabi menyikapi istri-istrinya gitu kan. Nah, jadi guys, aktual itu adalah teratur secara kronologi hukum. Apa yang terjadi saat itu ya, kayak juga misalnya kayak turun perintah untuk memerangi orang kafir. Waktu itu kan turun ayat yang mengatakan bahwa perangilah orang kafir itu dimanapun mereka berada. Nah, itu aktual. Yang terjadi pada waktu itu aktual karena waktu itu Nabi mengalami dilema. Dia akan terus dibantai pengikutnya, dipersekusi, dibully. Lalu Nabi bingung mau ngapain. Turunlah ayat itu memerintahkan Nabi bahwa Nabi itu dasarnya untuk memerangi orang-orang kafir. Jadi itu teratur justru guys secara timeline apa yang terjadi aktual pada masa itu gitu loh, ya kan. Jadi jangan lihat misalnya harus teraturnya cuma satu dari tauhid. Berarti kalau gitu ya, kalau Anda masukkan dengan timeline tadi ya, misalnya Nabi harusnya kan ini misalnya baru turun tentang tauhid nih ya, misalnya yang baru turun awalnya kan tauhid. Pada waktu itu Nabi lagi butuh ini dia menghadapi pembunuhan hampir tiap saat. Pengikutnya dibunuhi, mereka dikejar, mereka dilempari batu, mereka dianiaya. Ini aku harus ngapain ya Allah? Nah, sementara Allah belum menurunkan ayat itu tentang perintah perangi orang kafir itu. Nah, Nabi harus ngapain? Bingung ya kan? Apa Nabi harus menunggu ayat itu tunggu waktunya keluar baru bisa mengantisipasi? Kan tidak begitu guys. Nah, itulah indahnya Quran. Ayat itu turun begitu dibutuhkan untuk menjawab persoalan kaum muslimin yang ada pada saat itu dan jadi acuan untuk kedepannya. Jadi solusi untuk saat itu dan berlaku untuk kedepannya guys. Nah, jadi Al-Quran itu justru sangat teratur dalam hal ini. Jadi dia tuh nggak sama kayak karangan manusia yang kayak saya misalnya mengarang tentang buku sejarah hidupnya Pangeran Diponegoro. Berarti tentu saya teratur dong. Pertama tentang kapan lahirnya Pangeran Diponegoro, lalu kapan dia tuh, lalu tentang masa kecilnya, baru masa remaja, masa dewasa, baru masa tua gitu kan. Nah, mungkin terbalik-balik. Nah, ini beda dengan Quran karena Quran bukan sedang menceritakan tentang hal itu gitu guys, ya kan. Tapi jadi misalnya kayak ketika Quran menceritakan tentang sejarah yang lampau, tentang kisah Musa, kisah Ibrahim, itu aktual dengan kehidupan kaum muslimin pada waktu itu. Bahwa dulu kalian yang begini ya, karena dulu ada namanya Nabi Nuh, diceritakan kisah Nabi Nuh, bla bla bla. Lalu kayak misalnya ada yang kejadian begini ya, ada orang-orang yang mencoba seperti Firaun, ada orang-orang yang seperti itu. Ada baru Allah Allah sampaikan pada nabinya peringatan yang terjadi terhadap kaumnya Nabi
atau kaumnya Fir'aun atau Namrud gitu guys. Nah, jadi Al-Quran sangat teratur sekali, sangat runut dalam menyampaikan firman itu, mengalir untuk menjawab permasalahan kaum muslimin pada saat itu gitu. Nah, itu tidak mengerti oleh Tamparagi dan Mbak ini gitu kan. Habis itu perintah, nasihat gitu, termasuk perintahnya aja banyak banget ini, berapa halaman nih, nggak tahu nih saya ini. Kemudian Jadi ngomong tentang perintah ya, bukan banyak sedikit perintah, tapi lengkap nggak perintah itu? Coba. Ada nggak dalam buku ini perintah Islam itu guys lengkap guys ya. Anda mulai dari bangun tidur sampai Anda masuk WC, keluar WC, sampai mau tidur lagi itu semua lengkap. Ada aturannya dalam Islam. Ini lengkap nggak seperti itu nggak? Ya. Ini bukan hanya masalah banyak, tapi masalah lengkap apa tidak semuanya. Jadi dalam Islam ini semua ada aturannya. Nggak ada satupun yang tidak ada aturan dalam Islam. Coba Anda mau nanya apa aja ada semua dalam Islam. Hukum warisan, hukum suami istri, bagaimana sikap suami pada istri, sikap istri pada suami, sikap anak kepada bapaknya, sikap bapak kepada anaknya, semuanya ada dalam Islam. Ya, bagaimana di dalam toilet, bagaimana masuk toilet, keluar toilet, bagaimana belanja ke pasar, berdagang, hukumnya segala macam ada semua dalam Islam gitu. Jadi Islam itu adalah agama yang lengkap. Jadi bukan masalah banyaknya ya, tapi lengkapnya itu yang penting guys. sebentar, ini pengampun. Jadi ini kan cuman ngomong tentang Adam saja. Bagaimana dengan nabi-nabi lainnya? Kok nggak disampaikan di sini? Berarti ini nggak lengkap, guys. Ya mungkin dia banyak, tapi kalau itu aja sampaikan kan, berarti kan nggak lengkap, guys. Terus ini tentang utusan cahaya. Utusan cahaya. Jadi mereka lebih teratur sih Pak. Lebih teratur. Tapi katanya nggak ada yang bisa bikin seperti Quran, Bu. Ya nggak ada yang bisa, karena Quran itu turun ya, dari segi turunnya beda. Quran itu turun menjawab permasalahan kaum muslimin, menjawab permasalahan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Ini kan tidak menjawab permasalahan orang-orang pada zaman itu, gitu loh guys, ya kan? Jadi nggak ada yang seperti Quran tuh nggak ada sama sekali. Ini jauh dari Quran ini. Quran, maaf ngomong ya kan urutannya apa teratur Quran? Mereka ngurutinya dari mana ya nggak tahu lah saya. Ya dia nggak tahu karena dia nggak paham bahwa Quran itu urutannya adalah berdasarkan dari apa yang terjadi pada kaum muslim pada waktu itu. Jadi teratur dari segi itu guys. Dan itu lebih efektif, ya kan? Umat Islam tuh langsung paham dengan hukum Islam. Oh ternyata kalau begini kejadiannya kita harus ngapain nih? Nah, lebih aktual guys. Hukumnya tuh lebih aktual dibandingkan Anda buat buku. Ya, lalu tadi saya ceritakan kalau Nabi mengalami kejadian ini solusi nggak ada karena belum waktunya turun ayat tentang itu gitu kan. Nah itu kan kacau. Akhirnya nanti kan kalau Nabi bertindak sendiri gimana? Sementara hukumnya belum keluar. Makanya Quran itu hukum-hukumnya itu dalam Quran itu keluar sesuai dengan apa dialami oleh kaum muslimin pada waktu itu. Ini sangat aktual sekali. Ya. Nah kalau ini gimana Bu? Sangat berurutan. Pertama pengenalan tentang Tuhan. Pengenalan tentang Tuhan itu kan wajib penting, Pak ya? untuk. Iya sangat penting kalau saya bilang. Jadi pertama bukan ngomongin Islam juga begitu Quran. Coba Anda bayangkan ya, setiap bahkan bukan cuma di awal, di setiap pembukaan dari surah Quran itu dimulai dengan ya Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu pengenalan akan Tuhan. Bukan hanya di awal, tapi di tiap pembukaan dari suatu surah. Jadi Allah dikenalkan sebagai Maha Pengasih, Maha Penyayang, guys. Coba Anda bayangkan, ya. Jadi jangan katakan, ya, Quran itu tidak mengenalkan Allah dari awal. Bahkan bukan cuma dari awal, tapi tiap pembukaan surah, gitu. Jadi makanya Mbak ini nggak paham, nggak usah ngomong deh Mbak, malu-maluin aja Anda ini kan. Apalagi statement Anda digunakan oleh Tamparagi untuk yang keblinger ini untuk membenarkan atau melakukan pembenaran terhadap halunya guys. Pan dia nggak paham sama Mbak ini sama-sama nggak paham gitu kan. soal sapi dulu ya Bu ya. Oh bukan Pak. Di kitab ini pertama kali ngomongin tauhid, sedangkan di Al-Quran pertama kali ngomongin sapi betina. Betul Bu ya? Dalam sapi betina itu banyak tentang tauhid. Bagaimana ya diceritakan bahwa Allah yang satu ini ya
itu menciptakan menciptakan sapi betina, tapi sapi betina ini malah disembah oleh pengikutnya Nabi Musa. Hal seperti itu gitu kan. Nggak salah saya seperti itu lah guys. Intinya adalah tauhidnya nggak perlu secara exactly seperti kayak Qul huwallahu ahad ya. Yang ayat tentang surat tentang tauhid itu adalah surat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Karena kalau sama nanti kan jadinya nggak efisien. Kok Tuhan kok ngulang-ngulang gitu kan? Udah ada surat Qul huwallahu ahad, kok malah di Al-Baqarah dibuat yang sama kayak itu. Itu buktikan bahwa Quran itu adalah bukan buatan manusia, karena dia tidak seperti itu, gak sedangkal itu gitu. Bahasanya tinggi guys. Ini cukup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Setiap ada di awal surat itu dia cukup untuk mengenalkan siapa Allah itu, bahwa dia adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Betul kan begitu ya perbandingannya ya? Betul Pak, betul. Oke. Urutannya kan begitu. Tapi katanya nggak ada yang bisa buat seperti Quran, Bu, walaupun manusia sama jin kumpul, Bu. Ya nggak bisa buat seperti Quran, kan urutannya ada beda. Urutannya beda gitu kan. Ini bahas tentang Tuhan, ini pembahasan tentang Tuhan duluan, dan memang cuma tentang Nabi Adam saja. Tuhan Nabi Adam sudah, nggak ada bahas-bahas nabi-nabi lainnya gitu. Ya kan, sedangkan Quran aja menurut dari timeline. Jadi apa yang terjadi pada waktu itu, aktualnya apa solusinya, itu Quran turunkan gitu. Makanya nggak ada yang bisa gitu Tuhan guys. Bisa nggak ada kitab yang kayak gitu? Kitab yang ada bisa kayak sekarang nih, ada misalnya anggaplah ada kitab baru. Nah, kitab itu ayatnya turun sesuai dengan yang terjadi sekarang. Misalnya sekarang terjadi kasus Sambo, lalu turunlah hukum dari langit mengatakan bahwa hukum Sambo nyikapinya seperti ini, Anda harus begini gini. Nah gitu guys, ada nggak ada gitu. Cuma Quran yang seperti itu ya kan. Seperti Quran nggak Bu ini, Bu? Oh iya Pak, ini ada, bahkan ini lebih detail lagi Pak. Oke. Berarti tantangan Quran ini udah patah sama ini, Bu ya? Udah jelas tidak sama seperti Quran dari segi metodologi turunnya ayat, ya kan? Kan tadi dia katakan beda, ya kan? Katanya Quran tidak teratur, ini teratur. Itu aja udah mengakuan beda dari dia guys. Kok bisa dikatakan dia sama gitu kan? Nah makanya orang ini nggak paham dengan apa dia ngomongin. Ya dia lagi ngomongin A tapi ngakunya B, nggak nyambung kan guys. Saya cuma bilang begitu. Soalnya gini Pak. Nah, mbaknya aja bilang wallahu a'lam bishawab. Dia aja nggak tahu sebenarnya guys. Nah ini mbak ini lebih jujur. Jadi tanpa ragi lebih so tahu pada mbak nih guys. Padahal tanpa ragi ini tadinya nanya mbak nih kan. Karena dia nggak paham bahasa Arab gitu. Makanya tanpa ragi ini sok kepedean. Mbaknya ini jawabannya wallahu a'lam bishawab. Kalau saya jelas, saya tegas. Tidak ada yang sama dengan Quran. Nggak ada yang bisa menanding Quran. Kalau mbak ini masih jawab wallahu a'lam bishawab, saya tegas mengatakan tidak ada ya. Gitu. Tanpa ragi sendiri yang mengatakan ada gitu kan. Bentar, yang menarik sama saya kitab ini adalah sebelum dia baca itu ada Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim itu beda dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Anda bayangkan ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim itu adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi Allah itu adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bukan Allah itu pengasih dan penyayang. Karena kalau pengasih dan penyayang, saya juga pengasih dan penyayang. Ya kan? Tapi kalau Maha Pengasih dan Penyayang, berarti nggak ada yang setara dengan Allah, karena tidak ada satupun yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, hanya Allah yang begitu. Sedangkan tadi artinya adalah Bismillahirrahmanirrahim adalah Allah yang hidupnya agung. Ini beda sekali. Ya, banyak orang yang hidupnya agung, banyak ya. Firaun, Namrud, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Muhammad itu hidupnya agung gitu. Nah, kalau Quran bahasanya adalah Allah itu maha hidup dan maha agung. Karena kalau hidup saja berarti ada matinya. Tapi kalau maha hidup berarti nggak mati-mati. Kalau agung saja manusia ada yang agung, ya diagungkan. Tapi kalau maha agung berarti tidak ada yang menandingi keagungan dia, nggak ada, gitu loh guys. Jadi ini jelas sekali beda ya antara Bismillahirrahmanirrahim dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama yang maha hidup agung gitulah ya.
Loh, bukan maha hidup, yang hidup agung. Gimana sih dia dia mengubah statement ini, narasi ini, Mbak ini. Nah, begitu selesai kitab ini, setiap kitab dia menyelesaikan dengan ini. Nah, Oke, jadi kita biarkan penonton yang menilai sendiri apakah ini seperti Al-Quran ya. Yang jelas. Jadi tanpa lagi mengatakan ini seperti Quran, Mbak tuh bilang walau alam bisawab, saya katakan tidak gitu. Nah, saya kan penonton ini. Nah, bagaimana dengan penonton lain? Apakah setuju dengan saya? Saya menjawab tegas mengatakan tidak ada yang sama mirip dengan Quran termasuk ini, ya kan? Saya penonton nih. Ya, jadi saya sebagai penonton mengatakan tidak. Mbak ini masih mengatakan walau sawab, tapi tanpa lagi dengan PD mengatakan iya. Itu parah tanpa lagi nih, guys. Bukan muslim, ya, nggak ngerti Quran, ya kan? Tadi dia nggak ngerti tuh. Yang saya jelaskan tadi itu semua dia pasti nggak ngerti tuh, karena dia aja baru tahu ada beginian gitu kan. Saya juga baru tahu ada beginian, tapi saya mau belajar, guys. Tapi mengenai basic Quran saya paham. Saya hanya baru belajar tentang kaum Mendian ini saja dan tentang kitab ini saja baru. Tapi kalau Quran saya sudah belajar lama, guys. Kalau tantangannya kan suruh buat satu surah seperti Quran kan. Nah, Faktanya gagal. Quran mengatakan Allah itu maha agung dan maha hidup. Ini katakan tadi Tuhan itu agung dan hidup. Udah gagal itu, guys, gagal. Ya, gagal udah. Belum lagi yang lain-lainnya kan, ya kan? ini udah jelas ini lebih dari satu surah ini, ada ratusan surah nih ya di sini ya. Satu surah aja gagal, apa yang lain? Lalu katanya Tuhan itu sama kayak cahaya, Tuhan itu mencahaya cahaya. Itu ya sudah nggak sama sama Quran. Udah gagal ini, guys. Terus udah gitu ini bahasa Arab, ini bisa dilantunkan. Semua bahasa Arab itu bisa dilantunkan, guys, ya, bisa dilantunkan. Coba Anda cari artikel bahasa Arab, Anda baca kayak Quran bisa. Tapi nggak pas, sama kayak ini nggak pas juga gitu, guys. Beda sama Quran tuh pas sekali ya. Nggak ada yang terputus, enak didengar, pas lah. Kalau yang lain tuh nggak pas biasanya. Bisa dilantunkan bisa, tapi nggak pas, sama kayak lagu. Bisa dilantunkan kayak tadi saya kasih lagu bagaimana ini rasa apakah ini, kan beda dengan bagaimana lagi bagaimana harus ku jalani rasa rinduku, itu kan beda kan. Atau tadi yang baby I know the story, I seen the picture, it's all over and over again, dengan baby I know I know about you, I've seen about you, gitu kan, nggak suatu hal yang nggak cocok gitu, guys, nggak matching gitu kan. Dan ini lebih tua dari Al-Quran sih sebenarnya, bukan ini seperti Al-Quran sebenarnya. Al-Quran itu yang seperti ini aslinya sebenarnya. Al-Quran tidak seperti ini, sekali lagi ya, bahasa Al-Quran itu beda. Al-Quran itu saya terangkan sekali lagi ya, ini berulang-ulang, guys, karena tanpa lagi ini nggak paham dia ulang-ulang juga. Quran itu diturunkan pakai timeline. Apa masalah pada waktu itu, turunlah Quran untuk menjawabnya gitu, ya kan. Kalau ini kan memang tauhid dulu, ini dulu gitu kan. Jadi nggak sesuai dengan timeline apa yang permasalahan dihadapi oleh pada waktu itu, lalu turun ayat untuk menjawabnya, untuk menuntaskan, kan nggak begitu. Lalu juga di sini hanya pakai istilah hidup, agung, nggak pakai maha hidup dan maha agung. Dan juga Tuhan itu dikatakan sebagai cahaya dan memancarkan cahaya. Ini beda sekali sama Quran, guys. Jadi Quran sama sekali, kalau Quran mencontek ya, nggak bakal seperti itu Quran itu kalau dia mencontek ini gitu kan. Itu yang perlu Anda pahami, guys. Gitu ya Bu ya. betul. Mungkin ini yang aslinya. Jadi bukan dia bilang katakan ini asli, ini aja terjemahan. Aslinya dalam bahasa Aramaik. Jadi gini, yang lebih tua bukan berarti itu adalah yang lebih benar, yang lebih muda contoh yang lebih tua, enggak, guys. Karena yang lebih tua pun bisa dimanipulasi. Quran menyampaikan bahwa kitab sebelumnya sudah dibuat oleh manusia gitu. Apalagi mereka ini semuanya metode ditemukan, bukan disampaikan turun-temurun dan dihafal dan dicatat seperti metode Quran. Quran itu ya, itu tidak ditemukan. Tidak ada Quran itu ditemukan. Memang betul-betul dari sanadnya jelas dari Nabi Muhammad menyampaikan firman Allah, para sahabat menghafal dan mencatat, lalu disatukan catatan dan hafal sahabat itu ke dalam buku yang
yang lengkap gitu dari hafalan dan catatan itu gitu guys, dan di copy sehingga banyak. Al-Quran mirip ini, bukan ini mirip Al-Quran, kebalik, Al-Quran mirip ini. Karena ini Enggak, Al-Quran tidak mirip ini dan ini tidak mirip Quran. kan yang duluan, Pak. Duluan ada, Tadi kata dia walau sawab, tapi sekarang dia katakan Al-Quran mirip ini. Coba, Mbak ini dia nggak konsisten, dia sedang bingung guys. Tadi dia katakan wallahu a'lam bisawab, ketika tanya apa lagi, dia pakai ini sama dengan Quran, wallahu a'lam bisawab. Tiba-tiba dia sekarang mengubah lagi statementnya. Jadi Al-Quran mirip ini kata dia kan. Ini Mbak ini nggak konsisten, sedang bingung Mbak ini sebenarnya guys. Makanya kalau saya konsisten, tegas mengatakan ini tidak mirip dan tidak sama dengan Quran. betul. Sekitar abad kedua, abad ketiga ini. Tapi itu bahasa Aram. Mulai ke bahasa Arabnya kalau nggak salah sekitar abad kelima. Gitu, Bu. Baru tahu saya, luar biasa memang. Ya, jadi kalau teman-teman ada yang ketemu teman-teman yang muslim, ditantangin suruh buat ayat seperti Quran, langsung aja kasih alamat yang ada di depan ini nih. Ya faktanya salah semua. Tuhan di sini digambarkan seperti manusia, nggak seperti Tuhan, gitu kan? Itu udah gagal jawab tantangan. Archive.org garing di Juga mengenai kelengkapan, ini memang katanya banyak, tapi tidak lengkap. Ini hanya bahas tentang Tauhid dan Nabi Adam saja, tidak bahas tentang Nabi-Nabi lainnya. Juga dari timeline, Tuhan itu menjawab setiap permasalahan yang terjadi aktual pada saat itu, turunnya ini tidak begitu guys. Jadi tidak ada satupun yang coba ada buat seperti Quran. Jadi gini, ada masalah dari pada saat ini ya, kasus Sambo, itu bagaimana Anda menjawabnya? Nah, silakan turunkan hukum tentang kasus Sambo, kasus apa lain semuanya, korupsinya Lukas NMB segala macam. Bisa nggak? Nggak ada bisa guys, ya kan? Pasti semuanya beda pendapat. Dels garing Kenzaraba. Suruh baca sendiri gitu ya. Nah, ini jauh lebih teratur, sebenarnya jauh lebih bagus dari Quran kalau menurut saya. Jauh lebih teratur, jauh lebih bagus. Apanya yang teratur? Apanya yang bagus? Coba. Masa Tuhan sama kayak manusia? Tuhan hidupnya agung, manusia juga hidupnya agung gitu loh. Guys, Tuhan sama kayak makhluk. Tuhan adalah sama seperti cahaya. Tuhan memancarkan cahaya. Apanya yang bagus coba? Ya sama kayak menyamakan Tuhan dengan manusia, kayak Yesus Anda menyamakan Tuhan dengan manusia bernama Yesus. Sama aja dengan kitab ini seperti kitab Anda gitu kan, menyamakan Tuhan dengan manusia. Ini beda sama Quran sekali lagi. Ini lebih mirip kitab Anda, tepat lagi, bukan sama kayak Quran. Tapi kan itu kan namanya selera ya, Bu ya. Betul, Selera. betul sekali, Pak. Betul. Itu namanya selera. Yang pasti ini bisa dilantunkan, bisa dihafalin, silakan hafalin. Ada nggak orang hafal kitab ini? Nggak ada. Dan nggak ada yang mau hafal. Coba satu orang aja ngapal siapa? Coba satu orang yang hafal. Ya siapa satu orang yang hafal? Tadi kita udah lihat video-video itu ya, mereka semua pegang buku, mereka baca dari bukunya, nggak ada yang hafal guys. Ya tidak ada kita dengar berita ada orang hafal kitab suci selain Quran, itu nggak ada. Jadi ini kitab nggak bisa dihafal dan tidak ada. Jadi masalah orang nggak bisa hafal tuh ya faktornya memang kadang nggak bisa dihafal dan memang tidak ada yang mau hafal. Karena ngapain ngapal kitab yang mendeskripsikan Tuhan itu sama kayak manusia, untuk apa dihafal coba? Udah tahu kita sesatnya gitu kan? Apa Anda menghafalnya tanpa lagi mungkin? Padahal kitab ini jelas-jelas menerangkan bahwa Yesus bukan juru selamat dan Yesus itu adalah penyesat. Yesus itu adalah apa lagi tadi dia bukan juru selamat dan Yesus itu adalah Tuhan palsu. Karena mau ngapa kitab seperti itu silakan. Kalau kami nggak mau gitu kan, dan tidak ada yang mau gitu loh guys. Susunannya juga kalau ini pertama kali ngomongin tauhid gitu. Kalau Al-Quran pertama kali ngomongin sapi betina gitu. Silakan bandingin sendiri. Yang mana yang lebih bagus? Kitab suci pertama kali mendingan ngomongin tentang Tuhan ya, atau pertama kali ngomongin tentang sapi betina? Ya, kitab suci itu ya harusnya kayak Quran. Tiap pembukaan surat itu dikenalkan siapa Allah, yaitu Tuhan yang Maha Pengasih Penyayang. Lalu aktual ya, sesuai dengan kejadian pada saat itu. Sehingga Nabi dan umatnya tahu hukum, bisa menuntaskan permasalahan yang terjadi aktual pada saat itu gitu loh. Itu harusnya kitab suci seperti itu urutannya gitu kan. Jadi bukan bukan kayak gini lalu tiba-tiba Nabi mengalami kesulitan atau masalah yang aktual pada saat itu dengan umatnya, lalu nggak ada solusi karena ayatnya belum waktunya turun, gimana dong? Kacau kan? Tapi Nabi selalu bisa ngatasin solusi yang ada, yang masalah dihadapi dia dan umatnya, karena
langsung Allah turunkan ayatnya, Qurannya untuk mengatasi masalah tersebut gitu loh. Itu kan keren sekali. Gitu. Yang mana yang kira-kira lebih kitab suci gitu kan? Betul sekali. Oke. Oke Bu, ada lagi yang mau disampaikan nggak Bu? Kalau nggak ada kita tutup. Saya takjub, ya sangat luar biasa ini ada kitab seperti ini. Oke, terima kasih banyak Bu. Takjub. Apa dia nggak baca tadi bahwa Tuhan itu hidup dan agung, hidup agung, bukan maha hidup dan maha agung. Kok takjub? Kok dia takjub ada Tuhan seperti itu? Tuhan yang sama kayak manusia? Bu, ibu ini aduh nggak ngerti apa itu takjub ya. Dan ini juga dalam bahasa aslinya bahasa Aramaik. Apa yang perlu ditakjubkan? Kalau saya aja ya setelah saya membaca, meneliti, mengkaji tentang kitab ini dari sumber-sumber itu, saya tidak takjub sama sekali. Oh, saya tahu ternyata ini kitab sama saja kayak Alkitab gitu kan, mendeskripsikan Tuhan seperti manusia gitu. Kalau Quran beda. Quran itu mendeskripsikan Tuhan itu yang memang seperti Tuhan, gitu kan. Semuanya pakai kata maha. Nggak cukup hanya pengasih penyayang, karena saya juga pengasih penyayang, tapi Tuhan itu adalah maha pengasih, maha penyayang. Fadila. Iya, sama-sama Pak TR. Iya, Tuhan Kita tutup ya. memberkati. Tuhan memberkati. Shalom. Berarti nampak dia Kristen kan, Tuhan memberkati katanya. Ini murtadin mungkin guys, atau mungkin pakai nama Islam gitu kan. Oke, jadi sekali lagi terbukti tanpa lagi ngawur guys ya. Kitab yang lebih mirip ajarannya dengan kitab dan agama dan umat yang Mendian tadi yang lebih mirip dengan Kristen atau Yahudi, dia katakan mirip dengan Quran. Ini kan ngarang sekali, ya kan? Ngarang bebas, halu, yang tingkat tinggi guys. Kayak gini lah. Karena dia nggak paham Quran, nggak paham tentang Islam. Akhirnya coba-coba menyamakan ini dengan Quran, ya kan? Padahal dia nggak tahu metodologinya, nggak ngerti apa itu Tuhan dalam Islam dan segala macamnya. Akhirnya dia sesat dan membuat video sesat ini. Nah, untungnya saya menonton dan saya bisa meluruskan guys. Sebenarnya bahaya kalau video begini ini tidak ada yang komentari, bahaya sekali. Makanya bantu share video ini biar banyak orang itu yang tidak terperangkap dengan kesesatan yang sedang disampaikan oleh Samparagi. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kalau saya nih kasih jempol terbalik ya. Karena ini videonya halu guys, sesat video ini. Jadi jempol terbalik.